Om Swastiastu, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga tentunya berbahagia ya. Dan kembali lagi nih ketemu dengan Nitya di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi. Dan saudara seperti biasa, kalau kita ada di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi itu artinya hari ini kita sudah kedatangan seorang psikolog. Masih perwakilan dari HIMSI atau Himpunan Psikologi Wilayah Bali, dan kita akan membahas topik-topik mengenai psikologi hari ini. Dan Nitya punya topik yang cukup menarik nih saudara. Hari ini kita akan membahas soal kesehatan mental ibu pasca melahirkan. Nah, tentunya nih saudara-saudara di rumah mungkin sedang ada yang dalam fase itu atau sebentar lagi atau sedang mendampingi ya ibu-ibu pasca melahirkan, patut untuk disimak nih topik kita hari ini. Dan dengan topik kita hari ini Nitya akan sharing dengan seorang psikolog klinis ya. Di sebelah Nitya narasumber kita hari ini itu ada Anak Agung Istri Mira Pramitya, SPC MC psikolog, seorang psikolog klinis. Nitya biasa panggilnya Mira. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu. Sehat hari ini Kak? Asungkara. Harus sehat ya Kak ya? Karena kita akan bahas topik yang menarik nih hari ini. Kesehatan mental ibu pasca melahirkan. Sudah pengalaman sebelumnya Kak untuk ini? Sudah 3 tahun yang lalu. Sudah 3 tahun yang lalu. Tapi selain itu sudah pengalaman sudah ada. Kemudian memang bidangnya juga ini ya Kak ya, sebagai seorang psikolog. Jadi memang informasi yang kita akan sharing hari ini patut begitu saudara untuk disimak. Nah Kak Mira nih, kita sebelum kita ngomong soal kesehatan mental pasca melahirkan, kita kan perlu tahu ya Kak ya, kenapa sih topik ini penting gitu Kak untuk dibahas? Kenapa sih kita tuh penting untuk tahu, mempelajari kesehatan mental untuk ibu-ibu pasca melahirkan? Oke, iya. Terima kasih Nitya, waktunya sudah diundang ya ke sini ke Kompas TV. Jadi berkenaan dengan bulan ini juga kebetulan bulan Kesehatan Mental Dunia ya. Kemarin 10 Oktober kita memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia. Betul. Jadi topiknya sangat hot dan sangat bagus sekali ya. Untuk kesehatan mental itu for all, untuk semua. Jadi untuk remaja, anak, jadi individu dewasa gitu ya, orang tua hingga lansia. Nah, sekarang ini kan kondisinya juga sedang pandemik ya, jadi tekanan sosial ekonomi. Ya, itu akan juga berpengaruh pada mental kita, psikis kita, sampai ke fisik kita juga. Yang dahulunya kondisinya mungkin biasa ya, stagnan, stabil, tapi sekarang itu mungkin memerlukan upaya adaptasi yang luar biasa. Jadi apalagi untuk ibu pasca melahirkan, wah bebannya baru ya. Kemarin waktu dia remaja mungkin tidak sebanyak ya beban tugas perkembangannya ketika dia menjadi seorang orang tua, ibu gitu ya. Seorang ibu untuk anak-anaknya gitu, menjadi seorang istri, seorang menantu gitu. Bahkan nanti dia akan punya keturunan dan keturunan kembali kan seperti itu. Nah, kembali ke mental ibu, jadi karena seperti itu kita perlu mengkaji secara biopsikososial. Jadi nggak cuman psikologis aja, karena mereka itu biologis, psikologis dan sosial itu merupakan hal yang berkaitan ya, gitu. Kayak segitiga gitu yang saling berkaitan satu sama lain ya, betul. Biologi, psikologi dan sosialnya. Tapi Kak tadi Nitya tertarik nih dengan statement, karena perempuan dari remaja sampai akhirnya menjadi ibu itu banyak yang harus diadaptasi, banyak yang harus dilewati. Sebenarnya gimana sih Kak perkembangan ya, baik itu sudah disebutkan ya psikologi, kemudian biologisnya perempuan nih dari remaja sampai dengan dewasa, itu seperti apa sih pergolakannya gitu Kak? Iya. Perempuan itu ketika menjadi seorang ibu itu akan menyandang peran baru. Ketika menyandang peran baru itu ada proses transisinya. Ya, ketika dia berusia, anggaplah terakhir dia menjadi seorang remaja awal 19 tahun. Masuk dia usia 20 tahun, ya happy birthday, sudah 20 tahun ya gitu ya. Wah, mulailah dari tugas perkembangannya ya. Pertama mungkin psikologisnya kita mengutip ya Erik Erikson ya, usia 20 sampai 30 tahun itu sudah mengembangkan konsep intimacy dan love. Intimacy dan cinta kasih, kelekatan dan cinta kasih gitu ya. Ingin mengembangkan komitmen, ingin mengembangkan hubungan dekat ya, mulai memilih pasangan yang mana sih
yang ingin dicari atau dipilih untuk pendamping hidup. Kayak Nitya nih, gimana sih milih-milihnya dari sekarang? Iya. Nitya lagi ada di fase itu berarti juga ya Kak ya? Bisa jadi begitu ya. Nah, dari sana. Nah, dari dia remaja tersebut, pasti dia mengidentifikasi juga bagaimana kedekatannya dengan lawan jenis, kesamaannya. Mungkin Nitya belajar juga tentang itu. Dan mungkin kalau dia jeli, dia akan sampai mengkaji ke nilai-nilai budayanya, prinsip hidupnya dan lain-lain. Sehingga dia memutuskan untuk menikah, disatukannya secara ikatan, ya secara budaya, emosional gitu ya, dan juga ikatan keluarga ya, seperti itu. Lalu pasti akan ada tujuan untuk mencapai keturunan dan tidak mudah, tidak sampai di sana saja dan pasti betul kata Nitya adanya perbedaan-perbedaan dan tugas dan tanggung jawab lainnya yang harus ditempuh. Seperti itu. Itu yang tadi di awal sudah disebut itu ada biologi, sosial, sama psikologis. Ya, itu gimana sih Kak? Karena kan kita yang mungkin kita tahu ya secara umum mungkin secara biologis ya pasti yang darinya kita masih bajang gitu kan ya. Kemudian nanti sudah harus masuk masa-masa kehamilan. Psikologis dan sosialnya juga ternyata berpengaruh ya Kak ya itu pada saat transisi itu. Ya. Ketika psikologisnya mungkin dia tidak lagi bisa mungkin melampiaskan emosi-emosinya ketika dia remaja gitu ya. Dia berhadapan dengan orang baru, mungkin perlu adaptasi ketika dia di keluarganya, mungkin dia bisa menjadi dirinya seutuhnya. Tapi nggak semua ya, ada juga yang karena masalah keluarga juga nggak bisa gitu ya. Terus karena dia beradaptasi secara sosial, yang dulunya misalnya dari desa ke kota atau kota ke desa gitu misalnya, atau yang dari sosialnya dari peran gendernya dia hanya sebagai pelajar sekarang, mungkin dia sambil kuliah, sambil bekerja, sambil momong anak dan merawat keluarga kecilnya, suami dan ibu. Iya, betul sekali, dan itu memerlukan upaya penyesuaian yang cukup besar, cukup besar. Jadinya dia harus jeli, seorang perempuan itu harus jeli, jadi mengidentifikasi bagaimana sih kelebihan kekurangannya ketika berhadapan dengan situasi baru, bagaimana sih gambaran keluarga barunya, bagaimana sih tugas-tugas sebagai seorang ibu, tugas-tugas sebagai seorang istri. Seperti itu. PR-nya banyak gitu ya. Tapi kalau kita melihat perbedaan peran itu tadi, belum lagi yang perannya mungkin ganda gitu ya kayak kan namanya stres itu pasti akan dirasakan oleh para perempuan. Tidak hanya para perempuan, para laki-laki pun juga begitu. Dan yang terpenting juga kan kita biasanya dengar itu adalah coping stress begitu ya Kak ya. Coping stress seperti manajemen stres gitu. Nah itu mungkin bisa dijelaskan Kak, kenapa sih perempuan itu penting gitu kalau kita tuh punya coping stress gitu. Coping stress itu untuk perempuan, laki-laki, anak-anak semuanya. Tapi konteksnya ketika membahas kondisi mental ibu pasca melahirkan, coping stress betul sangat penting. Jadi coping stress merupakan upaya-upaya individu untuk mengelola stresnya, mengelola emosinya, mengelola distorsi-distorsi atau pikiran-pikiran irasionalnya hingga tingkah lakunya yang dirasa kurang tepat untuk kesejahteraan hidupnya. Jadi kayak Nitya kalau biasanya ketemu orang tiba-tiba nggak mau ketemu orang kan nggak nyaman ya. Padahal kita pengen belanja ke warung tapi karena sesuatu dan lain hal kita ada masalah, trauma, nggak bisa belanja ke warung, nggak nyaman banget, nggak jadi masak deh. Nah jadi dari hal-hal sehari-hari terkecil itu pun kita bisa lihat coping stress itu sangat penting. Konteksnya di sini untuk ibu pasca melahirkan, dia harus merawat anak atau merawat bayinya ya kan, dari bayi dulu, terus juga jadi istri, belum lagi kalau suaminya ayo Nitya, bajunya udah belum, masakannya udah belum. Belum lagi cerewet gitu ya kayak. Ya dia harus mampu, melakukan coping stress itu. Nanti kita mungkin bahas ya coping stress itu lebih detail, apa gitu saja ya jenisnya. Tapi sebelum kita bahas lebih detail nih soal jenis-jenis coping stress itu, berarti setiap perempuan itu punya cara coping stress yang beda-beda. Ya kan? betul sekali Nitya. Coping stress setiap wanita, setiap perempuan itu unik ya, beda-beda. Mungkin coping stress saya, Nitya mungkin, dan
pemirsa Kompas TV sebagai ibu di luar sana sangat berbeda-beda, akan dipengaruhi dari kecerdasan, kepribadian, nilai dan budaya dan lain-lainnya, seperti itu. Iya, jadi nggak bisa kita samaratakan gitu Iya, ya kayak iya, kalau nanti misalkan- sesuai kebutuhan. Jadi oke. sesuai karakter si individu itu. Oke, nah itu tadi kita bahas soal coping stress sama soal transisi dari remaja ke dewasa. Tapi sebelum itu kan sebenarnya yang banyak muncul pertanyaannya di masyarakat itu adalah, adakah usia ideal menikah gitu Kak? Kalau dari psikolog sendiri, itu gimana sih Iya. menjelaskannya? Sebenarnya ada nggak sih Iya, iya, usia iya. ideal harus segini nih biar mateng? Nah Iya. itu gimana Kak? Sepemahaman saya diatur secara konstitusional itu memang ada ya untuk usia menikah. Iya. Jadi undang-undang di negara Indonesia, Republik Indonesia sendiri mengatur paling minimal untuk perempuan itu 20, laki-laki itu 25. Iya. Namun pada kenyataan di lapangannya tidak ada yang menjadi patokan yang secara usia maksud Oke. saya sebenarnya. Karena itu dilihat dari kematangan, Oke. ya kematangan psikologisnya, kematangan dari kepribadiannya, manajemen stres seperti Nitya bilang tadi, pengelolaan emosi, perspektifnya dia melihat orang baru, value nilai-nilai sosial adat setempat yang baru, dan tuntutan sebagai orang tua seperti apa. Itu kan Oke. terkait kematangan psikologis. Namun kematangan biologis juga sangat penting loh, Iya. ya. Sudah teman-teman dari tenaga kesehatan, obgyn, dokter Iya. spesialis gini ya, kandungan ya, bidan, perawat juga mengencarkan untuk menurunkan angka kematian ibu paling tidak ya secara 20 tahun Iya, ke atas. atas. Itu organ reproduksi kita baru mulai Baru siap. mulai siap. Kalau di bawah itu menurut tenaga medis organ kita belum matang, akan risiko Iya. angka kematian ibu dan bayi itu akan lebih tinggi. Seperti itu. Oke, ya berarti kalau untuk usia itu sebenarnya ya secara hukum memang ada ya, Ada, diatur betul. oleh negara kita juga. Tapi memang kalau secara kita tanya sebenarnya idealnya ya tergantung itu tadi ya Kak Iya, ya, tergantung bagaimana coping stress, usia, kemudian Kematangannya, kematangannya dan sebagainya. iya. Tapi kita juga perlu tahu sebenarnya ada nggak sih perbedaan gitu Kak, kalau misalkan kita menikahnya lebih muda atau lebih tua terhadap bagaimana kita menghadapi masa kehamilan. Tapi setelah yang satu ini ya Kak Oh ya. gitu ya, Iya. udah nggak sabar padahal. Gak sabar ya, tapi Iya. setelah yang satu ini Kak. Oke. Ya saudara, kita akan masih ya membahas tentang topik kita hari ini itu tentang kesehatan mental ibu pasca melahirkan. Tapi setelah yang satu ini, untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi.